Hai kalian, para Leo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan di minggu ini untuk para Leo dengan judul You versus Them. Dan ini adalah general love reading. Secara general tentu saja tidak bisa selalu resonate dengan kalian karena yang nonton banyak, bukan personal reading pula Leo ya. Oke. So my dear Leo, ini bagian kalian. Percintaan kalian seperti apa? Oke. Hubungannya dengan orang yang menjadi pasangan kalian. So bisa sudah bersama-sama, bisa juga masih dikeker-keker. Masih dilihat-lihat yang mana nih. Oke, masih crush gitu ya. Masih dalam masa PDKT. Oke. Ini bagian kalian, yang ini bagiannya si dia yang di-link dengan kalian. Oke. Kemudian saya akan buka satu kartu dari Very Tarot Deck. Dan ini sebagai situasinya seperti apa sih? Oke. Kemarin ada bacaan, saya lupa ya zodiak apa, tapi dia bilang, aduh saya jadi ketawa soalnya cerita cintanya tuh seperti saya dan istri saya. Oh berarti dia cowok ya. Oke, ya udah, kalau memang resonate dan bisa diambil ya syukur, tidak apa-apa. Kalau tidak ya kalian dengerin aja. Oke, mau didengerin boleh, mau di skip boleh. Oke, so ini adalah situasi percintaannya si Leo dengan orang yang di-link dengan Leo, baik sudah bersama-sama ataupun belum bersama-sama ya. Ten of Winter atau Ten of Sword, right? Winter is Sword. Let me check. Yeah, Winter is Sword. So Ten of Sword. The resolution of difficulties. Ada resolusi di kesulitan yang sehubungan dengan hubungan percintaan. A weight lifted off your shoulder, ada beban yang terangkat dari bahu kalian. The end of an addiction or codependency. Oke, ada yang berakhir dalam hal ketergantungan dengan sesuatu hal atau seseorang. My dear Leo, tuh hampir nyebut yang lain. Ini yang terjadi di kehidupan percintaan kalian. Apakah bagus? Bagus. Banyak hal yang menjadi halangan, tantangan, rintangan itu selesai. Dan ada beban juga yang terangkat dari bahu kalian, my dear Leo. Jadi kalian bisa bernafas lega dan menjalani hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan Virgo single yang masih mencari-cari atau menunggu, atau udah punya sih sebenarnya cuma belum nembak-nembak gitu ya. Belum jadi-jadian nih gitu. Nggak apa-apa. Persoalan-persoalan yang menghalangi kalian menuju ke hubungan tersebut akan terangkat ya. Jadi tidak ada lagi halangan yang menghalangi kalian untuk bisa bersama dengan dia. Ini untuk yang single. Kalau untuk yang sudah bersama-sama ya banyak permasalahan juga akan selesai. Kemudian ada juga dibilang katanya sudah tidak ketergantungan lagi dalam hal, menurut saya kalau yang namanya bucin itu ketergantungan gitu. Bener-bener ngerasa kayak tidak bisa hidup tanpa dirinya. Ya yang kayak gitu-gitu kan judulnya jadi ketergantungan ya. Nah yang kayak gitu tuh udah mulai gak ada lagi. Jadi kebucinan-kebucinan itu gak perlu ada lagi ya. Jadi bisa solid justru kalau gak bucin. Justru solid karena gak bucin gitu. Dan apakah ada kontranya? Coba kita lihat apakah ada kontranya. Nine of Wands tadi, Ten of Wands, sekarang Nine of Wands.
ini menurut saya bukan kontraknya, tapi memang situasi di mana permasalahannya sih akan tetap ada, tapi solusinya juga akan ada. Jadi apapun yang menjadi halangan, rintangan, permasalahan di hubungan kalian itu ya tetap ada aja. Nggak mungkin selesai banget, selesai titik, terus happily ever after kayak di movie-movie gitu. Nggak kayak gitu. Tetap aja akan ada banyak hal lain yang akan datang di hubungan kalian. Tapi tentu saja karena sudah tadi katanya bebannya udah terangkat, kemudian tidak lagi bucin gitu ya, tidak lagi ketergantungan gitu kan. Jadi nggak ada permasalahan yang berarti di situ. Yang penting ya udahlah, namanya dua orang yang berbeda. Ingat ya, hubungan tuh dua orang, bukan 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya itu kebanyakan, itu namanya grup, bukan hubungan percintaan ya. So hubungan itu 2 orang, dan 2 orang itu beda-beda karakternya yang harus disatukan. Nah itulah gesekan-gesekan tersebut yang biasanya memang menjadi kerikil di dalam sebuah hubungan, tapi bisa diatasi katanya tadi ya. Good. Oke, dari sisi kalian, my dear Leo, ini ada the judgment yang terbalik. Kalau masih ada kegalauan di pihaknya Leo mengenai hubungan ini, ya wes, ini masih ada perasaan ke situ ya, ada perasaan kayak ini gimana ya hubungannya, bisa diterusin atau enggak, hubungannya nanti bagaimana dan lain sebagainya. Oke, nggak usah terlalu overthinking ya, itu mah bukan Leo ya. Tapi kalau baper iya, baper dan lapar ya kalau udah waktunya makan. Oke, nggak bercanda itu. Oke, nggak usah terlalu berpikir seperti itu ya Leo ya. Nanti juga akan ada jawabannya, so jangan khawatir. Kemudian wow, Leonya kebalik semua kartunya ternyata. Ada Six of Pentacles yang terbalik. Menurut Leo dia kurang memberi, atau sebaliknya Leo merasa orang tersebut kurang memberi. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan Leo, ya sudah, jangan dipaksakan ya. Baik memaksa dia untuk banyak memberi kepada kalian, atau kalian sendiri yang memaksakan diri untuk memberikan banyak hal untuk orang tersebut. Gak usah dipaksakan, segala sesuatunya tuh harusnya berjalan biasa-biasa aja, manis-manis aja, lancar-lancar aja. Walaupun iya gak mungkin lancar kayak segitunya gitu, pasti ada rintangannya, tapi nggak apa-apa, sedih jalani aja. Kalau memang merasa aduh dia kurang memberi, atau saya yang kurang memberi, misalnya si Leonya seperti itu, ya lihat keadaan aja ya, lihat keadaan saja ya. Yang penting saling percaya, yang penting saling mengkomunikasikan aja gitu. Karena di The Hermitnya juga terbalik ini Leo. Dan Leo yang berhubungan dengan Virgo, mungkin ini bacaannya relate. Coba saya lihat ya, dia cuma si Virgo aja sih yang kelihatan. Menurut si Leo tidak ada kejelasan di hubungan ini gitu kan. Mungkin Leo yang berhubungan dengan Virgo itu mengalami perasaan seperti itu, tidak ada kejelasan. Komunikasiin aja. Kalau kalian bertanya-tanya apakah ini soulmate, apakah ini cuma karmic relationship, ngapain nanyain kayak gitu, bertanya-tanya sendiri tanpa ada jawaban. Coba dikomunikasikan dengan orang tersebut ya. Kalau ngerasa memang belum ada klarifikasinya, belum ada kejelasan, belum ada yang terang dengan hubungan ini, ya kalianlah usaha. Terutama kalau Leonya cowok, ya kalianlah yang mengusahakan supaya ini menjadi terang benderang. Ya kan Leo? Oke, so ya, kenapa tidak di sebuah hubungan tuh kan yang penting komunikasi, itu satu. Yang kedua, kita udah tahu orang itu seperti itu in the first place. Pada saat kalian jatuh cinta sama seseorang, itu kalian udah tahu dia begitu. Terus apa yang kalian mau? Merubah dia menjadi seperti yang kalian mau? Bisa nggak? No, nggak bisa. Jadi tetap aja kalian tahu, oh dia begitu, ya sudah. Kalian terima atau tidak, cuma itu doang.
Kalau nggak diterima, ya nggak usah sama dia, cari yang lebih cocok maricok sama kalian. Ya, jangan di tengah jalan komplain, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, kenapa dia dia juga bisa loh komplain tentang kalian. Oke, so it's vice versa maksudnya ya bisa terbolak-balik kan energinya. So ya begitu. Oke, dari pihaknya dia memang terutama untuk Leo yang masih belum solid hubungannya, dia melakukan beberapa penundaan. Mungkin Leo sudah nembak tapi dia masih menunda untuk menjawabnya, ya karena menurut dia itu belum solid, jadi belum bisa dijawab dengan ya masih nunggu lah ya, masih nunggu kejelasan ketetapan dari hatinya begitu. Jadi ya memang ada indikasi di situ bahwa si orang tersebut yang dealing dengan Leo itu masih menunda-nunda untuk menjawab ya, karena memang beberapa hal, beberapa keadaan tidak memungkinkan dia untuk menjawab dalam waktu dekat begitu. Kemudian orang yang dealing dengan Leo juga punya banyak pilihan. Jadi kenapa dia menunda? Karena sebenarnya dia punya banyak pilihan yang mungkin jauh lebih baik dari Leo. Makanya saya bilang gak bisa Leonya tuh protes tentang seseorang, karena seseorang bisa aja juga protes tentang kalian gitu. Dia punya banyak pilihan dalam hidupnya, atau mungkin dia juga bukannya gak mau memilih Leo, tapi karena dia memilih misalnya studinya dia duluan, karirnya dia duluan dibanding percintaan dengan si Leo, karena merasa emang sama Leo ya gitu-gitu aja, nggak terlalu solid dan lain sebagainya ya. Tapi di saat nanti memang ada kejelasan dan dia merasa yakin, tentu saja bisa bersama-sama Leo. Kalau nggak yakin-yakin juga gimana sih? Ya wis, memang kalian tidak ditakdirkan untuk bersama gitu aja. Ini untuk yang belum bersama. Kalau yang sudah bersama, ya terusin. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Dan nggak bisa Leonya tuh mencari pelarian ke tempat lain, atau orang tersebut juga lari ke tempat lain, dibandingin dengan memperbaiki keadaan, itu nggak bagus kayak gitu. Oke? Dalam hal keamanan, Four of Pentacles, orang tersebut masih merasa kurang aman atau tidak aman. Mungkin dia merasa tidak aman berhubungan dengan Leo gitu, makanya dia masih menunda. Ini yang belum sama-sama ya, atau yang udah sama-sama tapi belum solid. Solid tuh maksudnya udah dalam pernikahan gitu. Karena ini general reading, jadi saya nggak bisa menentukan ini Leo yang udah menikah atau Leo yang masih pacaran gitu kan. Ini general reading, secara general aja deh. Tapi orang tersebut yang dealing dengan si Leo memang masih mempertanyakan keamanan hubungan tersebut. Ya tentu saja kalau ngerasa nggak secure, nggak aman dengan hubungan tersebut, ya masih ditunda dong. Orang dia punya banyak pilihan lain kok. Pilihan untuk melanjutkan hidup, pilihan untuk melanjutkan karir, pilihan untuk melanjutkan studi misalnya. Ya jadinya ya dia belum merasa harus menjawab Leo, dan mungkin belum merasa solid dengan hubungan ini gitu ya Leo. Oke, kartu lain yang akan saya buka untuk pihak Leo maupun pihak dia yang dealing dengan Leo dari Oceanic Tarot. Oceanic Tarot. Ini loh kartu yang dikasih sama subscriber saya waktu saya ulang tahun lalu. Senangnya. Tahun ini ada yang mau ngasih nggak? Ada yang bercanda. Oke, dari sisi kalian para Leo ada defense tuh kan, akhirnya defense. Karena kalian merasa kok dia nggak kasih jawaban, kok dia nggak kasih clarity, kejelasan. Jadinya kalian defense dan merasa saya yang paling benar, saya udah begini, saya udah begitu, kok dianya tidak memberikan jawaban yang sebaik atau seperti yang saya inginkan, atau mungkin hubungannya juga jadi kurang nyaman karena si Leonya merasa
dianya tidak seperti yang Leo mau. Leo, kalau dari pertama kamu ketemu sama dia udah begitu, kamu mau apa? Mau merubah dia? It's no, nggak bisa. Kalian juga nggak mau dirubah kan? Ya udah, terima saja. Yang penting komunikasikan segala halnya dengan sebaik-baiknya, itu aja. Oke. Terus kalau kalian merasa, aduh kalau gitu ini tidak mungkin dijalani, mungkin. Masih ada kemungkinan itu dengan adanya The Magician. Tapi working together ya, my dear Leo, perjuangkan bersama-sama. Kalau hanya satu pihak yang memperjuangkan, tentu saja hasilnya juga nggak sebagus itu. Emang harus sama-sama berjuangnya ya, Leo. Dan anything is possible, segala sesuatunya bisa saja terjadi. Bisa saja impian kalian bersama dengan dia bisa tercapai. Tapi tentu saja harus kalian mengerti beberapa hal yang datang di kehidupan kalian, percintaan kalian itu merupakan tantangan-tantangan yang tadi. Walaupun ada yang dibilang, oh ya nanti bebannya terangkat, tapi tetap saja permasalahan akan selalu ada. Oke, dan bagiannya Leo ada abundance, the queen of the ocean. Ya, kan ada kesuksesan dalam hal percintaan tentu saja. Nggak mungkin jadi kacau balau gitu kalau kalian berdua tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan ini, bersama-sama bekerja sama. Kalau salah satu udah give up, apalagi dua-duanya give up, ya nggak terjadi. Tapi anything can happen tentu saja. Kemudian dari sisinya dia, bagaimana dia yang dealing dengan si Leo? Practically oke. Dia mah ngerasanya yang praktis-praktis aja lah, Leo. Nggak usah ngawang-ngawang, nggak usah bucin-bucin. Yang praktis-praktis saja. Kalau memang Leo solid ngasih cintanya, beneran nyata ngasih cintanya, nggak cuma di mulut doang tapi kelakuannya beda, tentu saja dia akan mau bersama kalian, Leo ya. Karena dia berpikir secara praktis gitu. Kemudian intuisinya dia tuh kuat, oke. Jadi mungkin karena tadi ada kartu The Hermit, jadi mungkin aja orang tersebut memang intuisinya kuat seperti seorang Virgo, bisa juga Pisces intuisinya juga kuat. Kemudian apalagi tuh Aries juga kuat kalau di yang api, tapi kalau yang air rata-rata semua kuat. Jadi Pisces, kemudian Scorpio, kemudian Cancer itu juga kuat. Jadi mungkin orang-orang tersebutlah yang dealing dengan kalian para Leo. Oke, bukan berarti yang nggak saya sebutin tidak ada, tapi biasanya kalau bicara tentang intuisi, karena ciri-cirinya tuh intuisi dia kuat, jadi dia mengikuti intuisi gitu ya. Itu adalah zodiak-zodiak yang saya sebutkan tadi. Ada perubahan 8 of Cups, so dalam waktu dekat akan ada perubahan yang dia buat. Semoga perubahan ini membawa ke arah hubungan yang lebih solid gitu. Jadi si Leonya nggak perlu galau-galau lagi ya, karena hubungannya solid. Tapi tentu saja ini hanya bisa terjadi ketika kalian para Leo itu mengkomunikasikannya dan menyadari bahwa orang tersebut mempunyai kepribadiannya sendiri yang tentu saja tidak bisa seenaknya kalian ubah, dan itu seharusnya sudah bisa kalian prediksi sebelumnya, karena kan kalian waktu ketemu kan tahu dia seperti apa ya. Oke, my dear Leo, pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yes, 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 dan komitmen ya. Kalau ada komitmen bisa ada yes. Oke, dari Angel's Guide Oracle Card. Oke, pesannya untuk hubungan percintaannya si Leo nih, healing energy. Oke, healing dulu. Kalian perlu healing, orang tersebut
perlu healing baru bisa dijadiin satu. Tidak bisa kalian menderita terus berharap dengan adanya hubungan itu kalian bisa bahagia. Bukan gitu. Bukan gitu tata caranya. Bukan gitu keadaannya. Keadaan dimana kalian sudah healing dengan diri sendiri, dia juga sudah healing dengan dirinya sendiri, kalian bahagia dengan dirinya sendiri, dia bahagia dengan dirinya sendiri. Itu yang bisa menyatukan kalian menjadi sebuah hubungan yang solid. So, percintaan itu kebahagiaan tidak tergantung dengan orang lain, tapi kalian yang ciptakan sendiri. Dan sebuah hubungan itu adalah kerjasama dari dua orang. Jangan ada third party situation, jangan ada situasi yang mengganggu dari hubungan dua orang tersebut. Oke, so begitu bacaannya untuk Leo. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.